Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, sahabat dai, penyebar konten Islami. Al-Quran adalah kitab suci kalam ilahi, petunjuk bagi makhluk yang ada di bumi. Membacanya bernilai ibadah, apalagi mengamalkan dan mempelajari isinya. Maka sebaik-baik di antara kalian semua adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Sahabat dai sebagai ensiklopedi Islami akan membedah kisah fakta di tanah Syria. Benarkah bahwa penghafal Al-Quran jasadnya akan utuh dan tidak akan dimakan oleh belatung? Sahabat dai Cakrawala Islami, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ilmu dunia dengan Al-Quran. Semua yang termaktub dalam Al-Quran kini telah terbukti kebenarannya dengan sains, baik klimatologi, zoologi, astronomi, spermatologi, dan lain-lain. Maka beruntung sekali bagi kalian muslim sejati, apalagi bagi kalian penghafal Al-Quran yang memahami detail-detail Al-Quran. Berikut adalah motivasi penghafal Al-Quran. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran, kelak di hari kiamat, ia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, sebuah keistimewaan yang sangat mulia. Selanjutnya, orang yang hafal Al-Quran, jasadnya akan utuh. Untuk membuktikan hal tersebut, sahabat dai dakwah Medina, dunia dibuat gempar oleh sesosok pria Syria, Ahlul Quran, yang jasadnya dimakamkan di Syria, tapi mayatnya ditemukan di kota Madinah. Sungguh sangat aneh. Untuk membenarkan hal tersebut, mari simak kisah berikut. Begini ceritanya. Ada seseorang dari negara Damaskus, Syria, yang kesehariannya mengajarkan Al-Quran. Meskipun ia sudah hafal Al-Quran di luar kepala, ia tetap saja membawa Al-Quran kemana saja ia berada. Di masa hidupnya, ia selalu berharap agar ketika ia meninggal nanti, ia berada di tanah suci, agar kuburannya bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Sayangnya, takdir berkata lain. Ia meninggal di kota Syria sendiri, dan tidak mungkin jenazahnya bisa dipindahkan. Mengingat ia bukan merupakan tokoh besar di negaranya. Ia juga bukan warga Madinah, apalagi seorang saudagar kaya. Walhasil, syekh itu dikuburkan di tanah Syria sendiri. Lantas, apakah berarti Allah tidak mengkabulkan doa-doanya? Bukankah ia termasuk min ahlillah? Mari simak kisah berikut. Dengan segala kuasanya, Allah menakdirkan anaknya dapat pergi ke tanah suci. Dan ketika ia berada di Madinah, ia mampir ke toko untuk membeli Al-Quran. Berjajar sangat panjang dan bermacam variasi ada di sana. Tapi ketika ia mengamati seluruh Al-Quran, justru matanya dibuat janggal dengan pemandangan Al-Quran tua yang nampak lusuh, nampak kuno, dan seakan tak terawat. Ia memandang, seakan tak asing ia melihatnya. Ia mengambilnya dan membuka halaman depannya. Ia kaget sekaligus sangat tercengang saat mengetahui bahwa nama ayahnya tertera di halaman depan Al-Quran tersebut. Berdasarkan rasa penasarannya itu, ia memberanikan diri untuk bertanya pada penjual. "Wahai Pak, dari mana kau dapatkan Al-Quran ini?" tanya si pemuda itu. Dijawab oleh sang pembeli,
Aku membelinya dari seorang penggali kubur baki, nak. Pak, bisakah kamu mempertemukanku dengannya? Tentu, nak. Setelah bertemu dengan penggali kubur, anak itu bertanya, Pak, mohon maaf kalau boleh saya tanya dari mana Bapak mendapatkan Al-Quran ini? Sang penggali kubur menjawab, aku mendapatkannya dari dalam kubur saat aku sedang menggali kuburan. Aku mendapatkannya saat aku sedang menggali kuburan Syekh yang jasadnya masih utuh, semerbak bau yang sangat wangi. Kemudian sang anak meminta penggali kubur untuk menggali kembali kuburan yang dimaksudnya itu. Sungguh sangat mengagumkan. Masya Allah, sungguh mengejutkan. Kuburan itu adalah makam ayahnya, seorang ayah yang ahlul Quran. Dalam keadaan nyatanya, ia dimakamkan di Syria, yang dulu semasa hidupnya ia bercita-cita meninggal dan dikuburkan di tanah Madinah. Kini keajaiban Allah telah membuktikan segalanya, menjawab semua pertanyaan dan menghapus semua keraguan. Sahabat dai, itu tadi adalah kisah motivasi sekaligus inspirasi. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kelak kita termasuk golongan ahlul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.